NPD. NPD atau Narcissistic Personality Disorder. Jadi, NPD itu gangguan kepribadian yang ditandai dengan harga dirinya yang sangat tinggi, kebutuhan yang sangat besar untuk dikagumi, dan kurangnya empati terhadap orang lain. Wah, NPD itu parah. Dia ciri-ciri khasnya adalah arogan. Dia kalau dia yang salah, bisa kita yang disalahin. Dia nampaknya baik ke banyak orang, tapi ke korbannya, wah dia semena-mena, nggak ada. Kalau kita bilang adalah ratu atau raja tega, karena dia nggak punya empati. Pada saat live, kemesraan ya mungkin harus, maksudnya dievaluasi. Itu sempat terpikirkan nggak, Wen? Kenapa awalnya aku live di rumah? Karena aku mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Surah Pentol, Hanel reaksi yang membahas berbagai isu dan kontroversi yang sedang ramai. Kali ini kita akan membahas Sarwenda yang kembali menjadi sorotan setelah muncul di podcast Denny Sumargo. Bukan cuma soal jawabannya yang dianggap tidak nyambung, tetapi juga munculnya CCTV pertengkaran isu nafkah anak hingga berbagai komentar dari pihak lain. Yang menarik, setelah podcast itu muncul, justru kontroversinya semakin melebar. Ada yang membela Sarwenda, ada yang mempertanyakan ceritanya, dan ada pula yang menyoroti bukti-bukti yang kemudian muncul. Lalu, sebenarnya bagaimana kita melihat semua polemik ini? Apakah publik terlalu cepat menghakimi hanya dari potongan-potongan informasi? Tonton videonya hingga usai, karena saya akan memberikan komentar cukup panjang di bagian akhir video. Yuk kita tonton videonya. ya, tumbuh kembang anak-anak aku, dan aku harus tetap bekerja. Jadi aku senang ketika aku kerja, anak aku main di depan. Sumpah itu nggak nyambung, demi apapun itu nggak nyambung. Yang ditanya A, yang dijawab B. Gue nih berusaha mendengarkan pembahasan itu sampai habis, dan gue nunggu-nunggu kapan dia menjawab pertanyaan itu. Tapi nggak ada, kagak nyambung. Yang ditanya apa, yang dijawab apa. Yang ditanya itu seputaran tentang live-nya dia yang emang kurang pantas dilihat gitu. Itu bukan live jualan, tapi live itu gitu ya. Cuman nggak nyambung. Kata gue, kalau gue jadi Kodeni, gue sampai bingung, Cok. Ini apa sih? Yang ditanya apa, yang dijawab apa? Nggak nyambung, sumpah. Terus ada satu lagi ya yang menurut gue janggal. Soal pembahasan 200 juta. Kan ditanya di situ kan. Dan dia jawabnya saat dia keceplosan pembahasan 200 juta itu awal mulanya itu dia membaca komenan netizen di live-nya dia. Nah, netizen itu bertanya soal 200 juta, ada typingan soal 200 juta. Dia agak emosi di situ dan dia baru ngomong lah, gue juga nggak butuh 200 juta lo. Nah, dari situ katanya dari pembahasan netizen, katanya dari pertanyaan netizen di live itu. Pertanyaan gua, netizen tahu soal 200 juta itu dari mana? Sebelum dia bilang, gue juga gak butuh 200 juta lu. Sebelum itu viral, sebelum itu ada muncul di sosmed, pertanyaan gua, netizen tahu dari mana soal 200 juta? Gua sebagai netizen, dan mungkin netizen-netizen yang lain se-Indonesia, tahu pembahasan 200 juta. Tahu nafkah senilai 200 juta buat anak, itu dari mana? Dari mulutnya dia, yang dia bilang, gue juga gak butuh 200 juta lu. Endah, kau kok nggak nyambung? Kan dibilang jangan selalu mengumbar kemesraan di depan publik, karena kita ini masih di ketimuran di Indonesia gitu. Kok jawabnya dari awal aku pingin dekat dengan anak-anakku, sehingga aku jualan di rumah aja supaya bisa memantau anak-anakku. Jadi supaya anak-anakmu bisa melihat kau bermesraan gitu dengan si CEO.
Gini aja dek, to the point aja gitu. Daripada kau ngomong kayak gitu ngalor ngidul, mending kau bilang, iya saya khilaf, saya minta maaf, saya tahu itu sudah berlebihan, gak enak dilihat, dan saya janji nggak ngulang lagi gitu, nggak melibatkan anak-anak saya lagi kalau jualan, kayak gitu dek. Aduh, banyak banget yang minta komentar tentang apa? Tentang Sarwenda yang di podcastnya Denny Sumargo. Aduh, siap-siap nih aku dibully lagi nih sama para buzzer dan buzzer-buzzernya. Tapi gue gak mau banyak komen. Cuman satu aja deh pertanyaannya. Kalau Sarwenda itu sekolahnya sampai mana ya? Nanya, jawab ya para buzzer ya. Jangan marah, tanya dulu. Nah, sampai mana kuliahnya di mana, atau sekolahnya nyampe mana, udah gitu aja, SMA atau pernah kuliah, gitu aja. Masalahnya pertanyaan Denny Sumargo dijawabnya tuh nggak nyambung, gitu aja sih pertanyaan saya. Ya kalian udah deh jabarin sendiri aja, nggak usah komentar. Kalau sama saya nanti pedes, kalian marah. Ya nggak, cuman itu aja, jawab ya, jawab. Sekarang setelah munculnya Ciwen di podcastnya Densu, kita semakin sadar siapa sebenarnya si Ono. Semakin gak ada kata untuk tidak membela wanita ini, ngerti nggak? Saking pelabakannya sampai dikeluarkanlah rekaman CCTV pertengkaran. Itu biasa pertengkaran, ditanya dulu pertengkarannya karena apa. Nggak mungkin pertengkaran itu adalah yang pertama dan yang terakhir. Kalau gue membaca dari gestur, pertengkaran itu kelihatan siapa yang bermasalah. Karena apa? Dari kemarahan yang diluapkan oleh Sarwenda, itu kelihatan kok siapa yang salah. Sampai dia berusaha kayak ngerangkul anaknya gitu kan, kayak apa ya, kayak ya udahlah kita ibu lah, kita paham gitu ya. Pokoknya Sargios, apapun yang terjadi ya, kita akan mendukung Sarwenda dan Gio, my papio ya. Harus kuat, harus semangat, kita ini wanita hebat. Muak banget asli. Dalam hidup gue gak pernah semuak ini sama seseorang. Baru kali ini gue muaknya bener-bener sampai ke ubun-ubun. Gue tahu sekarang ya, akhirnya gue bisa ngerasain apa yang dirasain sama si Sarwenda selama bertahun-tahun dengan nih laki. Gila, seenggak mau ininya dia dipojokin. Dia gak mau dipojokin guys. Dia gak mau disalah-salahin. Dia tuh maunya perfect di mata-mata orang. Ya, baru sekali loh Sarwenda hadir di podcast, tapi langsung bertubi-tubi diserang sama nih laki. Kalian yang pembela Ono ya, pembela Ono, mikir coba ya, gimana ceritanya sih? Gimana ceritanya bisa nyebarin CCTV cuma karena perkara si Sarwenda bilang dia nggak pernah mau ribut di depan anak, langsung dibeberin dong tuh CCTV. Gue juga bakal ngeluarin statement kalau gue nggak pernah mau ribut di depan anak, dan gue nggak pernah mau. Gue selalu ngajak suami gue ribut itu pas anak gue lagi tidur atau nggak pas anak gue nggak ada. Tapi ada satu waktu ya, kita tuh suami istri gak bisa ngontrol ya, apalagi masalah perselingkuhan. Laki gue kalau misalnya kedapatan beli kasur yang gue gak tahu itu fungsi kasurnya buat apa, buat siapa, gue pasti bakalan ngamuk. Jangankan di depan anak gue, di depan mertua gue, di depan emak gue, di depan siapapun itu, gue bakalan ngamuk. Gue bakalan bener-bener ngamuk sebesar mungkin. Bisa-bisanya ya pakai senjata itu untuk melawan omongan si Sarwenda. Ya, lu orang ya, coba ya nonton podcastnya si Sarwenda itu ya, jangan yang dipotong-potong, nonton itu kan ada sumbernya. Si Kodeni itu lu nonton itu ada 2 jaman loh, kurang lebih hampir 2 jam ya. Kalian nonton, dan jangan lupa sebelum nonton tuh kalian tuh harus wajib banget berdoa, bersihin pikiran dan hati kalian dulu ya. Jangan kan nonton tapi sambil kayak bawa-bawa gitu loh, sambil kayak percuma kalian nonton, nggak akan berfungsi ya. Makanya kalau nonton podcast Sarwenda ya, buat kalian yang pembenci, biar kalian tuh nggak tambah dosa, sebelum kalian nonton ada baiknya kalian tuh bener-bener berdoa dulu, bersihkan hati dan pikiran kalian yang biar nggak picik. Nggak masuk di akalku sih kalau dia bilang
bercerita dengan wajah innocent, bercerita dengan wajah polos, bercerita seolah-olah yang tersakiti bahwa ada debt collector yang datang dan katanya security ketakutan. Kalau security ketakutan, bukannya security itu tugasnya menjaga rumah, menjaga kalian. Kalau dia ketakutan nggak masuk di akal sama aku. Masa ada security ketakutan, ngapain digaji kalau security ketakutan? Terus yang datang cuma 2 orang gitu, terus ketakutan. Itu nggak masuk di akal. Jadi lain kali kalau mau ngomong, di branding dulu, diingat dulu, terus dipikir gitu loh. Jangan asal-asal tujuannya pokoknya gua ngejatuhin. Kalau gua ngomong semua orang percaya orang kalau itu buzzernya lu. Kalau buzzernya lu yang dukung, yang lu beyong-beyong, orang mikir oh iya, tapi orang nggak akan percaya ya. Jadi nggak masuk di akal gue sih. Pas lihat podcast Densu yang mengomentari tentang kemesraan dengan si Gio itu di depan kamera di rumahnya waktu live, kan si Densu menghimbau supaya ya dikurangi. Kenapa jawabannya jadi ya awalnya kan gue pengen kerja cari duit tapi nggak mau jauh dari anak, makanya gue nge-live di rumah itu. Kan bukan itu yang diomong Pak Ijo. Yang diomong itu lu baiknya mengurangi kemesraan dengan pacar lu itu di rumah, walaupun nggak di depan anak, tapi kan bisa aja ada kemungkinan anak lewat atau teman-temannya anak lu kan nonton. Orang tua teman anak lu kan nonton, terus bilang katanya nggak nemuin si debt collect, tapi ada CCTV yang memperlihatkan dia nemuin. Ini yang tadinya mau woman support woman, jadi agak ragu. Sarwenda Giorgio, sebenarnya beliau tuh kasihan banget. Aku lihatnya kasihan ya teman-teman, walaupun beliau nggak butuh dikasihani kayak gitu kan. Karena apa gitu? Dia mencintain seorang single mom, janda kayak gitu. Nah itulah buat teman-teman, buat kita-kita nih yang masih lajang, kalau kita mencintai janda, itu kayak resiko kita diomongin orang, difitnah, itu besar banget. Lihat Giorgio, dia mencintai seorang janda kan gak salah. Bahkan di agama Islam itu pahalanya sangat besar. Jika seorang lajang ya mencintai seorang janda bahkan sampai menikahinya, wah itu pahalanya besar banget kan kayak gitu teman-teman. Tapi resikonya ya gitu, kayak aku nih, ini kan aku Gio juga namanya, kayak Gio mencintai Sarwenda. Karena Sarwenda dikenal kaya, pasti aku jelek di mata masa. Dibilang aku mau menguras hartanya lah, mencari keuntungan lah kan kayak gitu. Makanya aku bilang dibalik kehuru-haraan keluarga, kehidupan Sarwenda, Giorgio ini terbawanya sampai segitunya. Perkara dia ngopi aja sampai dia dikulitin sampai segitunya, nggak mudah loh jadi Giorgio. Jadi buat Giorgio, kamu tetap semangat ya. Koko Giorgio tetap semangat. Aku yakin kamu bisa melewatin ini semua. Banyak sabar, karena menurut aku kamu udah keren menjadi seorang influencer di saat nama kamu diolok-olok, tapi kamu memilih diam. Gak semua influencer seperti itu, tapi Giorgio bisa. Keren sekali. Kayaknya ini kasus SW sama RO makin panjang, makin merembet kemana-mana ya. Dan yang bikin gua terheran-heran, pengacara RO ini suka sekali bikin tebakan ya, untuk netizen menebak-nebak gitu. Enggak lama SW muncul di PC-nya Bang Densu, pengacara RO langsung tuh ya memberikan bocoran hasil rekaman CCTV yang sedang terjadi perdebatan dahsyat antara suami istri. Di situ ngundang banyak sekali para netizen berkomentar. Gua paham sih kenapa Bang Minola menunjukkan hasil rekaman CCTV yang sedang terjadi perdebatan, karena dia mendengar penyampaian SW bilang kayak gini, kalau dia berantem tidak mau di depan anak-anak. Dia kan hanya bilang tidak mau di depan anak-anak, bukan bilang tidak pernah di depan anak-anak. Seringkali dipancing juga sama mantannya, setiap kali berantem selalu di depan anak-anak, padahal dia tidak ingin. Di sini yang harus kita fokus. Lagi pula di dalam rekaman CCTV tersebut tidak terlihat ada Tania, anak dari SW sendiri. Kalau kalian berasumsi seperti yang disampaikan sama Bang Minola, memangnya dia teriak seperti itu anak-anak tidak mendengar? Bisa jadi anak-anak yang masih kecil itu dititipkan sama ontinya. Ini asumsi gua. Boleh dong gua berasumsi seperti itu, ya kan?
Manakah tahu saat perdebatan terjadi, ini memang dipancing terus. Ditanya tidak mau jawab, ditanyanya apa, jawabnya apa, akhirnya kan meledak. Akhirnya kan terpancing emosi. Karena yang gue tahu adalah kesabaran seseorang ada batasnya. Apalagi diberikan tekanan lagi dan lagi, pasti akan meledak. Teruntuk orang yang sudah banyak diam, sudah banyak sabar, ketika sudah tidak tahan lagi, akan meledak. Kalau gue sih nggak kaget setelah melihat rekaman CCTV itu, karena memang sudah disampaikan duluan sama SW kalau memang ada perdebatan yang besar gitu loh. Yang menjadi pertanyaan adalah alasannya kenapa kok bisa seorang istri yang tadinya adem, yang tadinya tenang, yang tadinya banyak sabar, tiba-tiba meledak. Kan begitu, itu menjadi pertanyaan ya. Dan yang gue bingung adalah kenapa kalian sibuk berkomentar kayak, oh ternyata di balik layar seperti ini tuh, oh ternyata bisa tantruan juga, oh ternyata ngamukan juga, oh ternyata di depan kamera itu dibuat-buat. Enggak, yang menjadi pertanyaan adalah kenapa dia bisa mengamuk sampai sebesar itu. Mustahil kalau misalkan dia tidak mengamuk. Gua rasa siapapun di posisi itu pasti akan meledak emosinya. Bayangin selama menikah, pasangannya tidak pernah berikan kesempatan untuk mengambil keputusan. Jadi lakukan apapun, mengambil keputusan apapun, selalu sendiri. Istrinya tidak pernah dilibatkan. Tapi ketika ada hal yang harus ditandatanganin, cuma bilang, udah tanda tangan aja, gak apa-apa, tanda tangan aja. Dia pun bingung, tanda tangan apa? Kan sudah disampaikan sama SB, tanda tangan apa nih? Tapi si mantannya selalu bilang, udah tanda tangan aja, tenang aja. Kalian selalu bilang, masa jadi seorang istri apa-apa gak tahu, apa-apa gak tahu? Kalian belum pernah dipertemukan sama sosok laki-laki yang dimana setiap kali mengambil keputusan itu selalu sendiri, gak pernah melibatkan istri. Gua doakan semoga kalian tidak pernah bertemu dengan orang seperti itu. Ya, SW sudah menjelaskan kok, sudah sangat jelas dengan bukti. Tapi kalian selalu bilang blunder. Dia bukan blunder, tapi pada saat podcastnya muncul, karena kalian sudah terlanjur tidak suka dengan dia, kalian melihat kehadiran dia aja sudah males. Dan menurut gue ini gak fair kalau misalkan kalian hanya ingin dengar dari keluhan RO doang. Selama ini kan dia sudah diundang ke podcast, dia sudah banyak menceritakan dari sisinya. Boleh dong sesekali SW diberi ruang untuk bercerita juga lewat versi dari sisinya sendiri. Jadi kita bisa compare gitu loh. Jadi gak boleh hanya mendengarkan sebelah pihak. Yang gue bingung adalah ketika seorang ayah bercerita ya di depan TV sampai nangis-nangis, bahkan merayakan acara ulang tahun anak aja di depan TV, padahal ulang tahunnya aja sebenarnya diinfokan dari jauh-jauh hari, tapi dibuat drama sedemikian rupa seperti sulit dipertemukan dengan anak-anak. Ya udahlah ya, itu udah lewat. Dia sedang nangis, dia sedang berikan tentang curahan hati dia. Kalian sanjung-sanjung, kalian merasa sedih, kalian merasa empati. Dan giliran SW muncul satu kali di podcast, kalian sebut-sebut dia menangis dibuat-buat, mencari sensasi, mencari empati. Guys, bagaimanapun juga dia seorang ibu yang mengandung dan melahirkan loh, itu tidak mudah loh. Dan di sini ada kaitannya dengan anaknya. Ya, bagaimanapun juga dia juga seorang anak yang ditinggalkan ayah saat ini, yang baru ditinggalkan 1 tahun loh sama ayahnya. Dan ini ada kaitannya juga dengan ayahnya, dimana dilibatkan soal pergunung kawian. Ya, hati seorang ibu dan seorang anak mana yang tidak sakit, tidak menangis, tidak menggila ketika hal seperti ini terjadi. Kalian sih parah sih. Udahlah, pakaian kalian tertutup, tapi tutur kata kalian tuh tidak bisa disensor dulu gitu, tidak bisa disaring gitu loh. Percuma penampilan kalian tuh tertutup, penampilan kalian tuh dijaga, tapi ini kalian tidak jaga. Balik lagi kita fokus soal hasil rekaman CCTV yang sudah bocor. Yang ingin gue pertanyakan adalah apakah ini ada kaitannya dengan orang ketiga yang dimaksud dengan kasur yang dikirim salah alamat itu. Yang punya rumah tangga pasti ngerti lah ya, kalau misalkan seorang istri ngamuk itu nggak mungkin tanpa alasan gitu. Pasti ada masalah yang ditimbulkan oleh suaminya sehingga istrinya itu lepas kontrol emosi gitu loh. Ini pasti masalah yang sangat besar gitu. Dan SW juga cerita di saat mereka lagi melakukan pembangunan rumah baru ya, itu sudah menggunakan uang dari bank yang harusnya kita irit, yang harusnya nggak boros lagi,
bisa tinggal di tempat yang sudah ada. Kan suaminya punya apartemen dan punya rumah, ya mungkin bisa tinggal di situ dulu untuk sementara waktu sambil nunggu rumah itu jadi. Bukannya mengirit, malah ingin mengeluarkan uang untuk mencari kontrakan, ngontrak rumah lagi. Kan agak aneh, ya kan? Ya, seorang istri mana yang tidak ngamuk, guys? Mana tiba-tiba ada kasur yang dikirim tanpa dipesan. Nah, kasur itu dikirim untuk siapa? Kata untuk di apartemen. Giliran istri ingin tinggal di apartemen tidak diperbolehkan. Keke ingin kontrak rumah baru, tapi tiba-tiba ada kasur baru yang ingin dikirimkan ke alamat apartemen. Kan lucu. Di sini harus dipertanyakan istri mana yang tidak ngamuk. Janganlah kalian hanya melihat potongan CCTV yang bocor, ya, yang ditunjukkan sama Bang Minola ini, terus kalian hakimi si SW. Oh, bisa ngamuk juga. Ya bisa lah, dia kan manusia juga. Setiap manusia kan punya batas kesabarannya masing-masing. Kalian kalau di posisi dia bukan lagi mengamuk, kurasa piring terbang terjadi, kurasa jangan-jangan sapu terbang juga terjadi. Aku cuma mau ngasih tahu sama Sarwenda, di luar sana banyak janda nggak dibiayain oleh suaminya, nggak dinafkain oleh suaminya. Dan aku mau ngasih tahu sistem pembagian 4 hari 3 malam itu bukan sesuai dengan waktu anak. Kalau anaknya sibuk, 3 hari nginap di rumah bapaknya, sekolah dari rumah bapaknya, itu yang benar, bukan harus dari rumahmu. Kan dia bisa nginap di rumah bapaknya, sekolah dari rumah bapaknya. Itu pembagian waktu yang sesungguhnya dalam segi hukum. Kamu menyisipkan waktu sesuai ada waktunya. Kalau anakmu sibuk, belajar banyak lesnya, ya sudah berangkat dari rumah suamimu, mantan suamimu, Ruben Onsu, dari rumah bapaknya, bukan harus dari rumah kau. Itulah namanya ada pembagian waktu 4 hari 3 malam. 4 hari di kau, 3 malam di Ruben. Itu di rumahnya, bukan di rumahmu. Itu maksudnya. Kau sudah dinafkain, udah ada sopir, udah dibiayain. Kau nggak tahu diri, itu namanya. Kau tahu kelemahan si Ruben ada pada anaknya. Kau manfaatkan anaknya untuk jadi tumbal. Kau permainkan psikologis anakmu. Ingat, sekarang kau bisa mempermainkan psikologis anakmu. Ada jejak digital. Alat bukti untuk menjawab semua playing victim itu ada di pada jejak digital. Makanya hati-hati dalam berbicara. Mulutmu adalah harimaumu. Seperti itu. Jangan kau salah gunakan anakmu untuk jadikan tumbal untuk memancing emosi bapaknya. Si Ruben itu tidak cemburu sama kau. Dia itu cemburu dengan kemesraan kau sama anakmu. Sedangkan dia tidak boleh. Padahal dia udah habis-habisan uangnya. Kayak begitu. Tapi netizen yang bodoh ini, yang oon ini, yang tidak bisa berpikir jernih, si Ruben itu cemburu karena dia ada CEO-nya juga belum tentu. Itu katanya kau udah pintar, tapi kau masih salah menilai cowok. Gimana sih? Gimana katanya udah pintar? Aku dulu bodoh, tapi sekarang aku udah pintar. Masih bodoh juga sih. Gimana? Kamu permainkan psikologi si Ruben Onsu. Jangan kau tumbalkan anakmu demi kepentingan pribadimu sendiri. Karena semesta itu tidak akan diam. Suatu saat kau akan terjebak dengan permainanmu sendiri. Ingat, mulutmu adalah harimaumu. Jadi jejak digital itu adalah alat bukti untuk melawan dirimu sendiri. Ruben Onsu itu sistemnya, dia tidak klarifikasi mengenai apa yang terjadi. Tapi dia klarifikasi mengenai pernyataan-pernyataanmu yang di media. Seperti itu. Aku juga nggak mau aku yang banyak keluarin duit, tiba-tiba kau ngaku-ngaku banyak duit. Seperti itulah psikologisnya. Ya mana ada orang yang mau. Orang tanah dibeli Ruben, itu biaya banyak yang dikeluarin dia, terus kau ngaku-ngaku itu peninggalan bapakmu. Ya kau nggak tahu diri namanya. Memang itu harta bersama. Harta bersama juga kalau misalnya itu atas nama si Ruben, bisa juga sama dia. Banyak di pengadilan yang dimenangkan tidak dapat istri. Kau itu hanya cukup bersyukur aja si Ruben banyak mengalah samamu. Di luar sana walaupun harta bersama, kalau itu atas nama suaminya tidak akan dapat istrinya. Jangan kau pikir-pikir harta bersama. Makanya orang baik jangan disalahgunakan. Kalau marah ya kayak begini sekarang. Hati-hati dalam ngomong. Ini juga fansnya, berpikir jernih, pahami hukum. Hukumnya itu harus dipahami. Hukum hak asuh anak bagaimana, co-parenting itu bagaimana, psikologis anaknya itu bagaimana. Jangan karena dia punya kuncian si Ruben dia sesuka hatinya. Sekarang semesta berpihak sama Ruben, bukan samamu. Cek, kalian udah pada nonton belum podcastnya Sarwenda? Jadi ini mah menurut gue ya, Cek. Jadi itu tuh awalnya ya,
awal mulanya tuh kayak si Ruben juga bilang katanya kesalahan gue adalah selalu mengiyakan gitu ya semua permintaan istri dan anaknya, jadi nggak bisa bilang enggak. Kayak dianya pun kayak apa ya, kayak nggak enak gitu kalau misalkan anaknya atau istrinya minta apa bilang nggak ada, enggak. Padahal realita hidup tuh kayak gitu ya, dunia tuh mutar gitu. Kadang kita lagi ada duit, ya ada fasenya juga, gue juga ada fase yang aduh gue lagi gak ada duit nih gitu ya. Mau artis siapapun pasti pernah ada di fase itu gitu kan. Cuman bedanya kayak gak punyanya duit gue sama yang lain mungkin beda gitu kan. Kayak gitu aja mungkin gitu. Tapi gue pun ya, Ruben pun juga sama gitu, pernah ada di fase yang gue tuh lagi gak ada duit sebenarnya, tapi dengan tuntutan istrinya pengen ngebangun rumah atau anaknya pengen nonton konser Blackpink kayak gitu-gitu kan, selalu mengiyakan. Dan pada akhirnya tuh jadi bom waktu yang akhirnya meledak juga gitu. Kayak cicilan rumahnya akhirnya harus di stop gitu. Terus ada katanya di podcastnya si Sarwenda kan itu kan yang sama Densu, ada debt collector dari mobil lah apalah gitu ya, itu mah wajar gitu ya, karena kan emang dunia TV sekarang udah nggak kayak dulu gitu kan ya. Terus juga aku lihat kan di podcast itu katanya Sarwenda mau menanggung hutang yang walaupun itu bukan hutang dia gitu kan, tapi dia lupa kalau itu ngebangun rumah puluhan M itu kan udah pasti duit Ruben gitu kan. Nggak tahu tuh, walaupun si Sarwendanya nggak tahu si Ruben itu kapan minjem banknya gitu kan, tapi kan udah pasti uangnya tuh buat dia juga gitu kan. Nah, terus aku juga lihat akhirnya si Ruben ini ngeluarin bukti bahwa dia tuh sering dapat perlakuan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu kan. Mungkin semenjak nafkahnya di stop sama cicilan rumahnya nggak dibayar gitu. Ya kalau cicilan rumah sih kayaknya dia juga muak gitu ya. Rumah yang dia bangun capek-capek kerja gitu kan, dicicil, dibayar gitu kan. Harus si CEO itu nongkrong mulu di rumah dia ya. Maksudnya dari pihak Sarwenda aja juga bilang kalau kenapa dia live di situ gitu, karena dia pengen kerja sambil ngeliatin anak-anaknya. Jadi kayak ya Sarwenda juga ada benernya gitu, tapi ya ada salahnya juga. Keduanya juga adalah kayak begitu. Cuman kita sebagai netizen yang ngelihatnya kayak mungkin si Sarwendanya juga kesel gitu ya ke si Ruben tuh, kayak udah nggak dibiayain lagi gitu kan. Jadi dia kayak akhirnya Ruben atau siapa pengacaranya tuh ngeluarin bukti bahwa si Ruben ini sering diperlakukan yang nggak baik gitu, kayak dijudesin gitu. Bahkan si CEO itu pun kayak gitu perlakuannya. Uang lift 500 juta, uang AC 400 juta. Buset, lu ngebekuin apa Ro nugget? 400 juta AC, gue timbang AC 1 PKG, tulang sumsum gue pada beku. Sampai 400 juta AC. Head, itu lift 500 juta lift. Bentuknya lope kali itu lift ya. Turun naiknya ini rada njot-njotan kali. 500 juta. Kan main dah orang kaya mah. Perabotan 3 miliar. Sempit amat rumah lu, Saroh. Perabotan semua isinya sampai 3 miliar begitu. Gerobok paling berapa sih gerobok? Gerobok mah 2,5 juta Roh. Buset deh. Roh, gue bingung nyari yang gimana udah dapet yang segitu baik, segitu sabarnya. Lu malah, ya zaman sekarang mah roh. Laki nih ya, zaman sekarang nih ya. Bukan cuma perempuan, laki gitu banyak. Timbang modal ganteng, duitnya kagak. Ya ada emang itu duitnya, tapi sebanyak ini enggak. Zaman sekarang mah kita nyarinya yang bisa tanggung jawab. Jangan timbang bisa banyak omong doang, sosok membela. Padahal mah cari muka. Zaman sekarang orang gak ada muka, makanya pada cari muka tuh. Kita bisa menyaksikan bersama ya, artis S datang ke sebuah podcast ya, artis DS. Ini dengan skenario menangis, mengaku salah, dan membantah tudingan. Tapi DS dengan energi kosmiknya yang tajam, ini sudah ngebaca lebih dari sekedar kata-kata ya. Dia itu bisa membaca getaran, vibrasi, ketidaksesuaian, dan kepalsuan yang tertanam dalam narasi. Nah, pertanyaannya, apakah DS ini benar-benar percaya dengan omongan artis S, atau justru dia nggak percaya? Nah, ini ada beberapa hal yang bisa diungkap ya ke publik menggunakan Niteni Serah Diri. Ini bukan sekedar wawancara ya. Ini adalah benturan energi antara dua jiwa yang saling menguji. Oke, sekarang kita bedah ya satu persatu. Artis S ini lahir hari Selasa ya, Nenek 7 sebagai pendito kang lelaku. Pribadi yang suka menutupi, cenderung menghindari kebenaran demi kenyamanan sesaat.
Nah, artis S ini datang dengan topeng emosi, mencoba menutupi kekosongan di dalam. Sedangkan artis DS ini lahirnya 10 Oktober titik-titik ya. Ini saya cek, ini angka 1 ya, sebagai Eka Purusha. Dia memiliki leadership, kejujuran, dan keberanian untuk bertanya keras. Nah, DS ini bukan tipe host yang terbawa emosi ya. Dia adalah penggali, dan penggali tidak pernah puas dengan jawaban permukaan. Nah, kalau kita bandingkan artis S yang datang dengan energi kabur, ya 7, sedangkan DS ini dengan energi yang tajam, angka 1. Ini bukan pertarungan fisik ya, ini adalah pertarungan antara bayangan dan cahaya. Karena dalam serat kekayun, sing padang bakal ngelahake sing peteng, sing bener bakal ngelahake sing ngapusi. Dan kita bisa ngebaca tanda-tanda bahwa DS ini nggak percaya ya dengan omongan artis S ini. Karena saya cek dari gesturnya, ini secara sadar atau enggak ya, dia itu nunjukin tanda-tanda klasik bahwa dia itu nggak percaya sama omongan artis S. Yang pertama ya, saya lihat dia matanya tuh menyipit ya. Ini tanda kehati-hatian. Dalam micro expression, mata menyipit adalah tanda bahwa seseorang sedang mengevaluasi atau tidak percaya. Nah, DS beberapa kali terlihat menyipitkan mata saat artis S bicara. Ini bukan kontak mata kasual ya. Ini adalah tanda bahwa dia sedang memindai sebuah kebohongan. Yang kedua, gerakan tubuhnya itu ke belakang. Jadi ini tanda jarak ya. DS beberapa kali terlihat menjauhkan tubuhnya dari S ini. Ini secara otomatis ya sebagai tanda penolakan di subconscious mind-nya, di alam bawah sadarnya. Jadi yang tersirat nih gini, aku nggak ingin terlalu dekat dengan energi ini. Nah yang ketiga, DS ini selalu melakukan pertanyaan berulang yang menekan. Jadi nggak cukup hanya satu jawaban ya. Dia meminta artis S ngejelasin lebih rinci mengenai komunikasi yang tidak mendapat respons. Nah, ini supaya tidak menimbulkan miskomunikasi ya. Nah, ini pertanda bahwa dia itu mencari celah. Dia tidak puas dengan jawaban permukaan, terlalu normatif, bahkan terlalu bertele-tele ya. Meripat iku pangliloning jiwa, sing ngapusi meripate ora tentrem. Dan saya cek, dan kaget juga ya, saat DS tiba-tiba menghubungi si Merah. Dan ini pasti mencengangkan para penonton ya. Karena di tengah wawancara, DS langsung nelpon si Merah untuk ngurusin isu yang berkembang. Nah, apa artinya ini? DS ini nggak percaya sama klaim artis S ya. Dia butuh konfirmasi dari pihak ketiga, bukan cuma dari narasumbernya. Nah, dalam psikologi, ini adalah tanda bahwa dia mencari kebenaran, bukan sekedar menghibur narasumber. Dan DS bukan host yang mudah dibohongi ya. Dia adalah detektif ya, yang sedang mencari petunjuk. Nah, dalam nitina serat diri, sing golek kanyatan bakal nemu kanyatan. Sing golek panglipur bakal nemu panglipur. Kalau saya analisa lebih detail, saat artis S ini air mata, nah ini saya juga jadi ketawa sendiri ya. Karena artis S ini nangis di podcast, tapi DS sebagai host nggak ikut nangis. Karena biasanya dia ikut berempati ya. Tapi kali ini dia tidak menunjukkan empati berlebihan. Dia justru terus bertanya dan menekan. Nah ini artinya apa nih? Dalam psikologi, air mata adalah alat ampuh. Tapi DS dengan semua pengalamannya sudah melihat terlalu banyak air mata palsu. Dia tahu bahwa air mata itu nggak selalu berarti kebenaran. Kadang air mata adalah senjata. Dan yang saya lihat, DS menganggap air mata S ini adalah air mata buaya. Jadi dia tidak terbuaya, dia tetap waspada. Lalu iku bisa jadi obat, uga bisa jadi racun. Gumantung saka hati ngetok nih. Nah sekarang saya tanya kepada netizen ya, apa yang bikin DS itu menghubungi si Merah di tengah podcast? Dan kalau kalian menjadi host di podcast atau menjadi DS, ngelihat air mata dan inkonsistensi narasi yang diucapkan oleh artis S ini, apa
yang akan kalian lakukan? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar. Kalau sudah sampai di bagian akhir, sekarang saya mau memberikan komentar saya pribadi. Saya tekankan dari awal, ini adalah pendapat saya sebagai orang yang melihat dan mendengarkan narasi yang ada di video, bukan berarti saya menganggap semua tudingan yang muncul di dalamnya sebagai fakta yang sudah terbukti. Menurut saya, kasus Sarwenda dan Ruben Onsu ini sudah masuk ke tahap yang sangat rumit. Awalnya mungkin publik hanya melihat persoalan rumah tangga dari permukaannya. Tetapi semakin banyak pihak yang bicara, semakin banyak pula potongan cerita, rekaman, komentar, dan tudingan yang muncul. Akhirnya masyarakat seperti disuguhi sebuah puzzle yang kepingannya datang dari banyak orang. Dan menurut saya, justru disinilah kita sebagai penonton harus berhati-hati. Saya pribadi tidak terlalu tertarik untuk menentukan siapa yang 100% benar dan siapa yang 100% salah hanya berdasarkan potongan video. Karena dalam persoalan rumah tangga, apalagi rumah tangga yang sudah menjadi konsumsi publik, kita sebagai netizen sebenarnya hanya melihat sebagian kecil dari keseluruhan cerita. Yang menurut saya cukup menarik dari narasi tadi adalah persoalan podcast Sarwenda bersama Denny Sumargo. Ada pihak yang menilai jawaban Sarwenda tidak menjawab pertanyaan. Ada pula yang melihat Sarwenda justru sedang mencoba menjelaskan alasan dan sudut pandangnya sendiri. Kalau saya pribadi, saya bisa memahami kenapa sebagian orang merasa jawaban tersebut membingungkan. Ketika seseorang ditanya mengenai satu persoalan, tetapi jawabannya bergerak ke persoalan lain, penonton memang bisa bertanya-tanya, sebenarnya inti jawabannya apa? Tetapi di sisi lain, saya juga berpikir bahwa orang yang sedang membicarakan persoalan rumah tangga yang sangat sensitif mungkin tidak selalu bisa menjawab dengan struktur seperti sedang mengikuti wawancara formal. Orang bisa gugup. Orang bisa emosional. Orang bisa lupa. Orang bisa melompat-lompat ketika menjelaskan sesuatu. Jadi menurut saya, kalau hanya karena seseorang tidak memberikan jawaban yang kita anggap sempurna kemudian langsung disimpulkan bahwa orang tersebut berbohong, itu juga terlalu jauh. Nah, bagian yang menurut saya jauh lebih menarik justru ketika muncul persoalan CCTV pertengkaran. Karena kalau sebuah rekaman pertengkaran rumah tangga kemudian muncul ke ruang publik, saya pribadi langsung berpikir kita harus melihat konteksnya secara utuh. Satu rekaman bisa menunjukkan seseorang sedang marah. Tetapi rekaman tersebut belum tentu menjelaskan apa yang terjadi beberapa menit, beberapa jam, bahkan beberapa hari sebelumnya. Menurut saya, emosi yang terlihat dalam sebuah rekaman adalah hasil dari sesuatu. Pertanyaannya bukan hanya kenapa orang ini marah, tetapi juga apa yang terjadi sebelum dia marah. Itu yang menurut saya sering dilupakan oleh netizen. Kita sering melihat seseorang berteriak kemudian langsung mengatakan, "Wah, ternyata orangnya seperti itu." Padahal kita tidak tahu apa yang terjadi sebelumnya. Saya tidak mengatakan Sarwenda pasti benar. Saya juga tidak mengatakan pihak lainnya pasti salah. Saya hanya merasa bahwa kalau kita ingin menilai sebuah konflik rumah tangga, jangan hanya melihat 5 menit rekaman lalu merasa sudah memahami perjalanan hubungan mereka selama bertahun-tahun. Itu terlalu sederhana. Kemudian ada juga persoalan mengenai anak-anak. Nah, kalau sudah menyangkut anak, menurut saya kita harus ekstra hati-hati. Anak seharusnya jangan sampai menjadi alat dalam konflik orang dewasa. Saya pribadi percaya bahwa ketika hubungan suami istri sudah bermasalah, persoalan antara dua orang dewasa seharusnya sebisa mungkin tidak dibebankan kepada anak. Anak tidak memilih orang tuanya bercerai. Anak juga tidak memilih berada di tengah konflik. Dan anak tidak seharusnya dipaksa memilih siapa yang benar dan siapa yang salah. Karena itu, ketika saya melihat berbagai pernyataan tentang hak asuh, pembagian waktu,
nafkah atau kedekatan anak dengan ayah dan ibunya, saya merasa masyarakat jangan terlalu mudah ikut campur secara emosional. Kalau memang ada persoalan hukum, biarkan proses hukum yang menjelaskan. Kalau ada bukti, biarkan bukti yang berbicara. Jangan sampai kita sebagai netizen justru memperkeruh keadaan karena merasa paling tahu kehidupan orang lain. Kemudian mengenai berbagai tudingan tentang uang, nafkah, rumah, cicilan, hingga pengeluaran dalam rumah tangga, menurut saya ini juga harus dilihat secara hati-hati. Karena persoalan keuangan dalam rumah tangga itu sangat kompleks. Kita yang berada di luar hanya bisa mendengar satu pihak mengatakan sesuatu, kemudian pihak lainnya mengatakan sesuatu yang berbeda. Dan kalau kedua-duanya punya cerita sendiri, maka menurut saya jangan langsung mengambil kesimpulan hanya karena cerita salah satu pihak terdengar lebih menyentuh. Ini juga berlaku sebaliknya. Jangan karena kita sudah terlanjur tidak suka kepada seseorang, apapun yang dia katakan langsung dianggap salah. Menurut saya, ini penyakit terbesar netizen sekarang. Kalau sudah suka seseorang, semua yang dia katakan dianggap benar. Kalau sudah tidak suka seseorang, bahkan ketika orang tersebut mengatakan sesuatu yang masuk akal pun tetap dianggap salah. Padahal seharusnya kita membalik cara berpikir. Kita tidak perlu bertanya, saya membela siapa? Tetapi bertanya, apa yang benar-benar saya ketahui? Itu jauh lebih sehat. Saya juga tertarik dengan bagian ketika muncul komentar bahwa setelah Sarwenda hadir di podcast, kemudian berbagai pihak lain ikut memberikan respons. Menurut saya, ini menunjukkan bahwa persoalan tersebut sudah menjadi bola salju. Satu orang bicara. Orang kedua membalas. Kemudian muncul pihak ketiga. Kemudian muncul rekaman. Kemudian muncul komentar netizen. Kemudian muncul analisis lain. Dan akhirnya persoalan yang tadinya mungkin hanya diketahui oleh orang-orang yang terlibat, sekarang menjadi konsumsi jutaan orang. Pertanyaannya, apakah semua itu benar-benar membantu menyelesaikan masalah? Menurut saya, belum tentu. Bahkan bisa jadi justru membuat masalah semakin panjang. Karena setiap kali ada satu pernyataan baru akan muncul 10 pernyataan baru dari netizen. Dan setiap kali ada satu bukti yang muncul, orang akan menunggu bukti berikutnya. Akhirnya persoalan rumah tangga berubah menjadi tontonan berseri. Hari ini episode podcast. Besok episode CCTV. Lusa episode klarifikasi. Kemudian muncul pengacara. Kemudian muncul komentar netizen. Kemudian muncul influencer lain. Dan begitulah seterusnya. Saya pribadi merasa kita harus punya batas. Sebagai penonton, kita boleh memberikan pendapat. Kita boleh merasa setuju atau tidak setuju. Kita boleh mengkritik. Tetapi jangan sampai kritik berubah menjadi penghukuman. Karena kita tidak hidup di dalam rumah mereka. Kita tidak tahu semua percakapan mereka. Kita tidak tahu semua masalah mereka. Kita tidak tahu seluruh perjalanan rumah tangga mereka. Kita hanya melihat apa yang dipublikasikan. Dan apa yang dipublikasikan belum tentu merupakan keseluruhan realitas. Itulah kenapa saya pribadi tidak mau mengatakan, ini pasti benar, itu pasti salah. Saya lebih memilih mengatakan, dari apa yang kita lihat sekarang, ada beberapa hal yang memang patut dipertanyakan. Itu menurut saya lebih fair. Kemudian ada satu hal lagi yang menurut saya penting. Jangan sampai kita menjadikan anak sebagai alasan untuk membenci salah satu orang tua. Anak tetap punya ayah. Anak tetap punya ibu. Dan meskipun hubungan kedua orang tuanya sudah tidak berjalan sebagai pasangan, bukan berarti hubungan mereka sebagai orang tua harus ikut hancur. Menurut saya, justru setelah perceraian, tantangannya semakin besar. Karena mereka harus belajar menjadi orang tua tanpa lagi menjadi pasangan.
Dan itu tidak mudah. Jadi kalau memang ada permasalahan, saya berharap penyelesaiannya lebih banyak dilakukan melalui jalur yang memang tepat, bukan melalui perang opini di media sosial. Karena kalau setiap persoalan dibalas melalui podcast, kemudian dibalas lagi melalui media sosial, lalu dibalas lagi oleh pengacara, kemudian dibahas oleh influencer, saya khawatir tidak akan pernah ada titik selesai. Semua orang akhirnya sibuk mencari siapa yang menang. Padahal yang seharusnya dipikirkan adalah bagaimana semua pihak bisa keluar dari persoalan ini dengan kerugian seminimal mungkin, terutama bagi anak-anak. Dan buat saya pribadi itu jauh lebih penting daripada siapa yang mendapatkan tepuk tangan paling banyak dari netizen. Saya juga ingin menyampaikan kepada teman-teman yang menonton Channel Surapentol. Kita boleh berbeda pendapat. Kalau kalian merasa Sarwenda benar, silakan. Kalau kalian merasa Ruben benar, silakan. Kalau kalian justru merasa keduanya punya kesalahan masing-masing, itu juga pendapat yang sah. Yang penting jangan sampai perbedaan pendapat membuat kita saling menghina. Karena pada akhirnya mereka adalah manusia. Mereka punya kehidupan sendiri. Dan kita sebagai penonton sebenarnya hanya berada di luar pagar. Jadi menurut saya, mari kita komentari masalahnya, bukan menghancurkan orangnya. Mari kita kritik pernyataannya kalau memang menurut kita keliru. Mari kita pertanyakan bukti kalau memang ada yang tidak jelas. Tetapi jangan sampai kita merasa punya hak untuk menghakimi seluruh kehidupan seseorang hanya berdasarkan video beberapa menit. Saya pribadi melihat kasus ini masih sangat panjang. Dan justru semakin banyak pihak yang berbicara, semakin banyak pula pertanyaan yang muncul. Jadi saya tidak akan mengatakan bahwa hari ini kita sudah tahu seluruh kebenarannya. Belum tentu. Mungkin masih ada cerita lain. Mungkin masih ada klarifikasi lain. Mungkin masih ada bukti lain. Atau mungkin pada akhirnya masyarakat baru sadar bahwa selama ini kita terlalu cepat mengambil kesimpulan. Yang jelas, menurut saya, pelajaran paling besar dari kasus seperti ini adalah satu, jangan mudah percaya hanya karena sebuah cerita disampaikan dengan meyakinkan. Tetapi jangan juga mudah menuduh hanya karena sebuah cerita tidak sesuai dengan apa yang ingin kita percaya. Dengarkan, lihat, bandingkan, pikirkan, kemudian baru berpendapat. Dan yang paling penting, jangan jadikan anak-anak sebagai korban dari perang orang dewasa. Itu pendapat saya pribadi. Kalau teman-teman punya pandangan yang berbeda, silakan sampaikan di kolom komentar. Saya justru ingin membaca sudut pandang teman-teman. Yang penting tetap santun, tetap berpikir jernih dan jangan menyerang pribadi. Karena di Surapentol kita boleh beda pendapat, tetapi tetap bisa ngobrol dan bereaksi bersama. Sekian komentar saya untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan konten reaksi seperti ini, jangan lupa dukung terus channel Surapentol. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.